bertanya, bisa nggak hawa nafsumu itu menjadi ilahmu? Bisa nggak? Bisa. Sembahan orang lebih mendominasi di hidupnya. Dengar dulu, makanya saya katakan ilah. Bagus, mantap. Artinya ketika dia lebih mendominasi terus mana kedudukan Tuhan dengan Tuhan di situ? Sebentar dulu. Mana kedudukan Tuhan dengan Tuhan di situ? Ketika dia mendominasi di dalam hidupnya, maka orang itu sudah menjadikan dia itu sebagai ilahnya. Hawa nafsu bisa jadi ilah, ya kan? Ya, perut sembahannya. bisa jadi ilah. Iya, artinya di situ adalah sekarang dia lebih mengidolakan, ya, dia lebih mengidolakan kemauannya daripada Mantap. Betul, mantap. Pencipta Sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Tanya aja terus kamu, Edis. Tanya aja karena hidupmu memang untuk bertanya saja kamu. Muhammad jadi ilah. Enggak saya tanya ini sini poinnya di sini memang. Kamu itu diciptakan hanya untuk bertanya. Bisa enggak Muhammad jadi ilah, Jul? Bisa enggak Muhammad jadi ilah? Di sini nih punya doang. Jul, iya, bisa nggak Muhammad jadi ilah? Kamu bingung kan? Bisa nggak Muhammad ilah dalam arti kata apa ini? Pokoknya saya tanya, bisa nggak Muhammad jadi ilah? Nggak bisa dong, nggak bisa. Nggak bisa. Iya, nggak bisa lah. Siapa yang mengilahkan beliau? Nggak ada yang mengilahkan. Nggak ada yang menyembah. Nggak ada yang menyembah beliau. Nggak ada. Saya nggak tanya siapa yang mengilahkan. Saya tanya, bisa nggak dia menjadi ilah ketika dia diutamakan di dalam hidup seseorang? Enggak, karena ketika kita dengarkan, Edis, beda. Kok beda? Di sini kamu Edis, ketika kemudian manusia Islam mendudukkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam prioritas kehidupannya, maka di situ sama dengan mereka memprioritaskan apa yang diajarkan. Itu menjadi dengar dulu. Jadinya. Dengar, Edis, dengarkan. Kalau orang Edis, kau diam. Kamu pakai standar ganda. Kamu diam dulu, saya menjelaskan. Iya, diam dulu kau, saya menjelaskan. Kau kenapa nggak bisa diam? Kenapa kamu nggak bisa diam? Kenapa kamu nggak bisa diam? Kenapa? Dari tadi kau bertanya, saya menjelaskan. Kau kenapa nggak mau diam? Kenapa? Tanya lagi. Tanya lagi. Saya mau menjelaskan. Wahai Edi, saya mau menjelaskan. Kau memang betul banyak pertanyaan. Karena kau dilahirkan, begitu kau lahir, kau langsung tanya mamamu, Mama, kenapa kau lahirkan aku? Kenapa kau lahirkan aku lewat belakang, bukan depan, Mama? Kau lahir itu hanya untuk bertanya. Saya menjawab dulu. Hei, jangan curhat, Jo. Saya menjawab dulu. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bang Kaisar, tolong di mute dulu ini si Edis ini, di mute dulu. Enggak, Bang Edis, enggak apa-apa. Diam dulu kau yang bertanya. Hei. Tapi setelah Bang Juma ngomong, Bang Edis ya ngomong ya. Yes. Okay, jadi begini Edis, dengar. Ketika orang mengilahkan hawa nafsu, Edis, orang itu mendudukkan dirinya dalam pelanggaran penyembahan terhadap Tuhan, yaitu Allah. Ketika orang kemudian menuruti atau mengilahkan menurut bahasamu terhadap Rasulullah Muhammad SAW, maka orang itu akan berada pada posisi dia mengilahkan Allah, mentuhankan Allah. Semakin orang taat kepada Rasulullah, semakin orang dekat kepada Allah. Kalau hawa nafsu, semakin orang taat kepada hawa nafsu, semakin orang jauh dari Allah. Itu perbedaannya, Tuyul. Tanya lagi, silakan. Sudah? Oke, baik, Bang Juma supaya sekarang Bang Edis. Sekarang Zulkifli diam. Seperti itulah Kristen, Zulkifli. Semakin orang menjadikan Yesus itu sebagai Allahnya, maka semakin dia menjadikan Bapa itu sebagai Allahnya. Masalahnya kamu itu nggak mau pakai bahasa bahwa kamu mengilahkan Muhammad. Kami mau pakai bahasa bahwa kami menjadikan Yesus sebagai Allah, menjadikan Yesus sebagai Tuhan kami. Karena apa? Karena menempatkan dia sebagai prioritas yang sama dengan Bapa. Gitu loh. Kamu pun sebenarnya sama. Kamu itu menempatkan Muhammad sebagai prioritas di samping Allah. Karena apa? Karena ketika kamu mentaati Muhammad, di detik yang sama itu kamu mentaati Allah. Apa kata Muhammad begini, barang siapa mentaati aku, dia bilang aku loh, dirinya sendiri dia bilang. Dia nggak bilang barang siapa yang mentaati firman Allah yang kusampaikan. Dia nggak bilang gitu. Dia bilang barang siapa mentaati aku, maka dia mentaati Allah. Barang siapa durhaka kepada aku. Sebentar dulu, kamu tadi nggak saya potong.
Barang Panjang siapa kali durhaka kau. kepada aku, dia Bentar durhaka dulu, kepada Bang. Allah. Masalahnya Diatur aja waktunya ini. Masalahnya begini, kamu nggak mau memakai istilah bahwa kamu menjadikan Muhammad sebagai ilah kamu, gitu loh. Cerita lo. Padahal nggak ada Oke, masalah udah. itu sebenarnya, Gantian. itu nggak ada Gantian. masalah, Tar dulu gitu loh. Bang. Tar dulu dong Bang. Jadi Tar gini, dulu dong Bang. ini yang saya bilang, mereka ini pakai standar ganda. Ketika hawa nafsunya diutamakan, maka dia bilang, oh itu kami menjadikan hawa nafsu sebagai ilah kami. Terus ketika Muhammad diutamakan, dia nggak mau pakai standar itu. Standarnya ganda. Tadi Zulkifli sudah menjelaskan, Udah. penjelasannya itu begini. Penjelasannya Zulkifli begini. Karena Bang. semakin kami, kalau mentaati nafsu itu menyimpang dari ajaran Allah. Tapi kalau mentaati Muhammad, itulah keinginan Allah. Sama di Kristen juga gitu. Kalau Oke, udah ya. menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, maka di detik yang sama, di saat yang sama menjadikan Bapa sebagai Tuhan dan Allah. Cuman masalahnya kamu nggak mau pakai Oke, istilah kamu sudah. tuhankan Muhammad gitu loh. Jadinya kamu Udah. muter-muter terus. Udah, Silakan. oke, baik. Oke. Silakan. Jadi gini, kamu lagi-lagi menggunakan jurus cerdik seperti ular kamu, Dis. Kamu ingin menyamakan konsep Kristen dengan Islam. Hanya membedakan kami umat Islam tidak mau mengakui. Hei, saya katakan sama Edis. Kalau kau mengilahkan Yesus, itu jelas kamu mentuhankan memang. Kamu mempersembahkan Yesus itu duduk setara dengan Sang Bapa. Sehingga kamu mendudukkan dia itu sebagai Allah Bapa yang datang mengosongkan diri. Oke? Yang datang mengambil rupa manusia. Kalau Rasulullah Muhammad SAW, kami dudukkan dia sebagai utusan, sebagai rasul, yang mana acuan daripada iman kami itu adalah mentaati segala perkataannya agar kami menyembah hanya kepada Allah dan mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan. Kalau saudara terhadap Yesus beda. Kamu mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Itu bedanya kita. Jadi kita nggak pernah sama. Kalau kau mengatakan kata ilah itu menghambakan, mentaatkan diri, menundukkan diri, maka kami menundukkan diri kepada baginda sebagai nabi, sebagai rasul, tidak lebih. Kalau kamu mendudukkan diri kepada Yesus sebagai apa dia? Sebagai Tuhanmu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Berbeda. Jadi antara kita, Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Dia tidak serupa dengan makhluk, dia tidak pernah nuzul, dia tidak pernah berubah wujud menjadi makhluk. Di kamu, Tuhan yang roh itu nuzul menjadi manusia, dilahirkan oleh manusia, dan itu kau tuhankan, kau persembahkan, kau dudukkan setara dengan pencipta langit dan bumi. Itu loh. Jadi perbedaan kita sangat jauh. Silakan. Oke, Ya. gantian ya Bang ya. Gantian. Saya Silakan Bang tanggapi ya. Edis. Ya, saya tanggapi. Jadi bahasa-bahasa fitnahnya Zulkifli ini adalah menganggap bahwa Kristen itu percaya tentang berubahnya Bapa menjadi anak. Ini sebenarnya paham-paham sesat yang sudah dibantah oleh Kristen itu sendiri. Bapa itu Zulkifli, dia tidak pernah menjelma menjadi anak. Ya, dia tidak pernah berubah menjadi anak. Apa yang berubah menjadi anak itu, yang mengambil rupa menjadi anak itu adalah Sang Firman. Nah, kedudukan Sang Firman ini apa? Kedudukannya, jabatannya. Jabatannya juga Tuhan. Bukan berarti Yesus itu Tuhan lain di samping Bapa. Tidak. Gitu loh. Seperti kamu misalnya saya tanya, Allah itu pemimpinmu enggak? Memimpin enggak dia di dalam hidupmu? Dia enggak pemimpin dalam hidupmu? Kamu jawab iya. Muhammad pemimpinmu enggak? Iya, kamu jawab juga iya. Bukan berarti bahwa Muhammad itu pemimpin yang lain. Gitu, bukan berarti kamu menjadikan Muhammad itu sebagai pemimpin tandingan, tidak. Begitu juga kami orang Kristen, ketika kami menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah kami, bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan dan Allah yang lain. Karena apa? Karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Allah itu di detik yang sama, di saat yang sama menjadikan Bapa sebagai Tuhan dan Allah. Gitu loh. Cuman masalah, kamu bilang, oh kamu menempatkan Yesus yang hanya sebagai nabi itu sebagai, tidak. Kedudukan Yesus sebagai anak itu nggak sama dengan Bapa. Makanya kalau kamu lihat bagan Trinitas itu, segitiga Trinitas itu, di situ dikatakan Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, seperti itu. Bukan berarti kami ini sedang menginikan tiga otoritas yang berbeda, tidak, gitu loh. Saya kasih contoh begini ya, Orang Kristen percaya bahwa Bapa Yesus itu mengutus Roh Kudusnya tinggal di hati manusia.
Ketika Roh Kudus itu tinggal di hati seseorang, itulah yang menuntun langkah orang melakukan kehendak Yesus dan kehendak Bapa. Jadi ketika Roh Kudus itu ditaati, ya, dipatuhi, disembah, ini lagi bahasa-bahasa disembah, nanti saya ulang lagi ya. Itu di detik yang sama menjadikan Yesus Tuhan dan Allah. Di detik yang sama mentaati Yesus sebagai mentaati Yesus, di detik yang sama mentaati Bapa. Gitu loh. Cuman problemnya di kalian itu, Zulkifli, kalian itu mentaati manusia biasa. Gitu loh. Kalian bikin manusia biasa itu setara dengan Allah. Dengan apa? Dengan cara mentaati Muhammad, statusnya sama dengan mentaati Allah. Nggak ada umat muslim yang percaya kalau Allah dan Muhammad itu satu. Nggak ada. Gitu loh. Itu problem serius. Sedangkan kami meyakini bahwa Yesus, Roh dan Bapa itu satu. Gitu loh. Itu bedanya kita gitu loh, Jul.